wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'd. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Firdaus Ridki Saputra dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya ingin melengkapi tugas setengah semester mata kuliah Ulumul Quran. Nah, di sini kita akan membahas tentang ulumul Quran. Ulumul Quran terbagi menjadi dua kata. Yang pertama, ulum berarti ilmu-ilmu, dan Al-Quran berarti Al-Quran. Jadi ulumul Quran secara harfiah berarti ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Secara istilah, definisi ilmiah ulumul Quran adalah kumpulan cabang ilmu yang membahas segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Seperti yang pertama, poin pertama itu sejarah turunnya ayat, cara membacanya, kandungannya ataupun maknanya ya, cara menafsirkannya, dan keautentikan teksnya. Secara istilah, ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang suatu hal berdasarkan metode tertentu yang dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan membuktikan kebenarannya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Nah, jadi ulumul Quran adalah ilmu penting yang membantu umat Islam memahami Al-Quran secara tepat, baik dari segi bahasa, konteks hukum maupun kandungannya. Sekilas sejarah nih, perang Yamamah menyebabkan gugurnya lebih dari 70 sahabat penghafal Al-Quran. Dikhawatirkan jika lebih banyak tahfiz gugur, maka sebagian isi Al-Quran bisa hilang. Umar bin Khattab pertama kalinya menyadari bahwa ini dan menyerahkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran secara tertulis. Terus nuzulul Quran. Nuzulul berasal dari kata nuzula yang berarti turun atau menurunkan. Dalam konteks ini nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran. Secara harfiah, nuzulul Quran merujuk pada peristiwa turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Nuzulul Quran menurut istilah, dalam istilah Islam, nuzulul Quran merujuk pada proses penurunan wahyu Al-Quran yang dilakukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Penurunan wahyu ini berlangsung selama 23 tahun dari tahun 650 Masehi ketika pertama kali wahyu pertama diturunkan di Gua Hiro hingga tahun 632. Nah, proses turunnya wahyu tersebut tidak terjadi sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat Islam pada masa itu. Nah, materi selanjutnya itu asbabun nuzul. Menurut bahasa, asbabun nuzul berasal dari dua kata. Yang pertama itu asbab. Nah, bentuk jamak dari asbab yang berarti sebab atau alasan. Nuzul berarti turun atau penurunan. Jadi secara harfiah, asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya suatu ayat atau wahyu. Asbabun nuzul menurut istilah. Asbabun nuzul menurut istilah adalah tafsir merujuk kepada peristiwa, keadaan, atau situasi tertentu yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat Al-Quran. Pemahaman tentang asbabun nuzul sangat penting karena dapat membantu untuk mengerti konteks dan tujuan wahyu praktisnya dalam kehidupan umat Islam ya. Asbabun nuzul menjelaskan mengapa sebuah ayat diturunkan dalam kondisi ataupun situasi tertentu sehingga dapat memudahkan penafsiran yang lebih tepat tentang maksud ayat tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ataupun jelaskan tentang materi-materi yang tadi dijelaskan, ulumul Quran, nuzulul Quran maupun asbabun nuzul. Mohon maaf bila ada patah kata yang salah dari diri saya, karena kebenaran yang terbaik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.